pada hari ini, yaitu dengan temanya esensi berkurban dalam atau menurut Islam, ya. Jadi kalau kita mendengar kata esensi itu maknanya ya hakikat gitu. Apa sih hakikatnya berkurban menurut pandangan atau ajaran Islam? Nah, yang kalau nggak salah hari ini kita berada pada tanggal 5 Zulhijjah, ya. Berarti 5 hari lagi para jamaah. 5 bulan Zulhijjah ini yang Allah sebutkan di dalam surah At-Taubah ayat 36, inna iddatasy syuhuri indallah isna asyara syahra. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala isna asyara. Artinya isna asyara 12, ya. Jadi kalau salah sata asyara 13, kita belajar ngitung jadinya para jamaah ya. Kalau arba'ata asyara 14, 15 khamsata asyara. Jadi kalau ngitung wahidun isnani sampai sabatun tinggal dikasih asyara itu belasan, ya. Nah, bilangan di sisi Allah, bilangan bulan itu dalam Islam itu ada isna asyara 12. Dan di Zulhijjah kita berada pada bulan yang 12. Nih, sebentar lagi masuk tahun baru Islam, ya. Jadi bulan Muharram bulan yang pertama. Kita berada di bulan Zulhijjah. Bulan yang salah satu Allah muliakan. Dari 12 bulan ini Allah menyebutkan minha arba'atun hurum. Ada 4 yang hurum Allah muliakan. Jadi haram itu para jamaah maknanya 2. Pertama, haram artinya bersih, suci. Seperti Madinah kota haram, Mekah kota haram. Dua-duanya disebut haramain. Artinya kota yang Allah muliakan, ya. Lalu yang kedua, haram itu maknanya enggak boleh, ya. Misalnya mencuri haram, berarti tidak boleh, itu makna haram. Nah, 4 bulan Allah Subhanahu wa taala muliakan. Dari 12 bulan ini mana 4 bulan itu Rasulullah menyebutkan salasatun mutawaliyatun. Ada 4 bulan, ya. Salasatun mutawaliyatun. Ada 3 bulan yang berturut-turut, yaitu Zulqa'dah, Zulhijjah, dan Muharram. Nah, ini bulan yang Allah muliakan. 1 bulan yang terpisah, yaitu bulan Rajab. Nah, kalau bulan bulan Zulhijjah ini salah satu bulan yang mulia. Yang kemarin para jamaah yang sering kita lupakan sebelum Zulhijjah. Zulqa'dah. Itu yang banyak umat Nabi merupakan. Sehingga sering disebut tuh seakan Zulqa'dah ini dianaktirikan gitu. Kenapa? Dia dihimpit oleh bulan-bulan yang mulia. Mulai dari bulan suci Ramadan. Bulan suci Ramadan itu bulan yang agung. Banyak hadis-hadis yang menyebutkan tentang keagungan bulan Ramadan. Ya, di bulan Ramadan siang hari kita puasa, malamnya sholat tarawih. Ada di antara kita bulan Ramadan itu berbuka puasa dengan sebutir korma, bahkan 3 butir korma. Terus sholat maghrib berjamaah, sholat isya terus. Bulan Ramadan juga mulia, di mana bulan Ramadan itu Allah turunkan Al-Quran. Juga ada 1 malam disebut Lailatul Qadar. Banyak hadis yang mendukung kemuliaan bulan suci Ramadan. Setelah bulan suci Ramadan, bulan Syawal. Ada 1 hadis yang mendukung kemuliaan bulan Syawal ini. Nabi menyebutkan, jika ada umatku puasa di bulan suci Ramadan, summa, kemudian atsba'u sittan min Syawal, lalu diikuti puasa 6 hari di bulan Syawal, kasaumid dahri, seakan dia puasa sepanjang masa. Ulama menyebutkan makna kasaumid dahri ini seakan dia puasa setahun.
Nah, ini hadis yang mendukung kemuliaan bulan Syawal. Nah, Zulqa'dah ini gak kita temukan para jamaah. Zulqa'dah ini sehingga disebut bulan yang sering dianaktirikan. Hanya ada kita temukan hadis Rasulullah, i'tamara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah pernah umroh, ya. Umrohnya Rasulullah itu pada bulan Zulqa'dah arba'u umurin, sebanyak 4 kali Nabi umroh, dan semuanya itu di bulan Zulqa'dah dalam rangka Rasul memuliakan bulan Zulqa'dah. Jadi ini bulan Zulqa'dah yang kemarin. Nah, sekarang kalau bulan Zulhijjah banyak hadis yang mendukung kemuliaannya. Nanti tanggal 10 kita keluar dari rumah, ya, menuju ke masjid, musola, lapangan untuk menunaikan sholat Idul Adha. Ada hadis yang mendukung lagi, bahwasannya disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang bahwasannya yang namanya bulan Zulhijjah ini jangan sampai yaumu yang disebut dengan yaumu Arafah, ya. Siapa yang puasa pada hari Arafah, ya, yaitu tanggal 9, besok kalau nggak salah hari Kamis, ya, itu 9 Zulhijjah, maka yukaffiru sanatain, pahalanya sudah diampuni dosanya oleh Allah setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Coba, ini hadis yang mendukung kemuliaan bulan Zulhijjah ini. Nah, ini perlunya kita ngaji para jamaah, ya. Jadi kalau kita lihat teks hadisnya, oh berarti kalau kita puasa sehari aja besok, ya, tanggal 9 Zulhijjah ini, dosa kita setahun yang lalu udah diampuni, setahun yang akan datang diampuni. Berarti kalau tahun depan ngerjain dosa, wah, boleh dong gitu. Nah, kalau teks hadisnya maknanya ini perlunya ngaji, ya. Maksudnya Allah ampuni dosamu setahun yang lalu dan Allah ampuni dosamu setahun yang akan datang. Setahun yang akan artinya kita dijaga oleh Allah melakukan dosa al-kabair, dosa-dosa besar. Bukan berarti yukafir itu memang diampuni, ya. Bukan berarti dosa setahun yang akan datang Allah ampuni. Jadi jangan merasa bebas terus gitu. Ah, yang penting udah puasa sehari bulan Arafah, bebas setahun depan ngerjain dosa. Kenapa? Pegangannya hadis, teks hadisnya aja. Oh, maksud hadis ini Anda dijaga, Anda terhindar dari melakukan dosa-dosa besar dengan sebab puasa pada 9 Arafah atau 9 Zulhijjah. Nah, ini kemuliaannya. Banyak hadis, bahkan di dalam Al-Qur'anul Karim kita melihat para jamaah, ya, bahwasanya di dalam surat Al-Hajj atau surat yang ke-22 ayat 28, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa yadhkurusmallahi fi ayyamim ma'lumat. Bisa dilihat nanti Al-Qur'annya, ya. Wa yadhkurusmallahi, dan sebutlah asma'ullah, artinya berzikir, sebut nama Allah. Kapan? Fi ayyamin ma'lumat, pada hari-hari yang maklumat, yang sudah ditentuin. Tuh dalilnya surat apa? Surat Al-Hajj atau surat yang ke-22 ayat 28. Allah berfirman, wa yadhkurusmallahi, dan hendaknya kalian berzikir menyebut nama-nama Allah, fi ayamin ma'lumat, pada hari-hari yang sudah ditentukan. Mana hari-hari yang sudah ditentukan? Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mentafsirkan makna ayat ini. Apa kata beliau? Hiya ayyamil ashri, yaitu 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Dari tanggal 1 sampai tanggal 10 banyak-banyaklah berzikir kepada Allah. Itu tafsir Ibnu Abbas, termasuk kata beliau juga masuk ayyamut tasyrik. Wa'lam, kata beliau, annahu yustahabbu al-iksara min al-azkari,
Karena itulah kata beliau, ketahuilah hendaknya kalian banyak-banyak berzikir dari hari pertama sampai tanggal 10, 11, 12-nya. Makanya kalau ada jamaah dari hari pertama puasa, ya sampai hari ini misalnya tanggal 5, itu lebih bagus. Kalau nggak bisa minimal nanti tanggal 8 hari Tarwiyah, tanggal 9 hari Arafah, jangan ditinggal para ibu dan bapak. Ini besar sekali kemuliaannya. Nah, ini ayat hadis yang mendukung tentang kemuliaan yang namanya bulan Zulhijjah ini. Nah, karena itulah ya, kita hari ini berada pada hari yang kelima, tanggal 5 Zulhijjah. Nah, niatkan para jamaah. Baik, ya. Nah, kita masuk hakikat berkurban. Referensi yang kita ambil para jamaah Al-Qur'anul Karim. Referensinya Al-Qur'anul Karim surat Al-Hajj, surat yang ke-22 dari ayat 34, 35 sampai ayat 38. Ini referensinya hakikat daripada berkurban. Supaya dikit kita paham. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, di dalam surat yang ke-22 atau surat Al-Hajj ayat 34, walikulli ummatin ja'alna mansaka. Tuh, walikulli ummatin, dan telah kami jadikan setiap umat itu, firman Allah, mansaka, syariat atau jalan mendekatkan diri kepada Allah, yaitu melalui berkurban. Jadi dari Nabi Adam nih sampai kepada baginda Rasulullah SAW, mereka sudah memiliki mansaka. Artinya mereka melakukan kurban, jalan untuk menuju Allah. Makanya kurban hakikatnya para jamaah sesuai dengan namanya. Diambil dari korba, yakrabu kurban. Artinya kalau kita bahasa Indonesia kan, kurban itu, Pak Ustadz, saya punya teman, punya sahabat qorib. Nah, qorib itu artinya dekat. Jadi kurban itu maknanya qorib, dekat. Berarti para jamaah nanti pada tanggal 10 Idul Adha, jalan yang paling efektif, jalan yang paling cakep untuk mendekatkan diri kepada Allah hanya melalui kurban. Nggak ada jalan lain. Kita mau dari sini, ya, mau ke Pulau Gadung misalnya, kalau ada jalan yang lebih cepat, ya, jalan lewat sini bisa, lewat sana bisa, tapi ada jalan yang lebih cepat. Nah, jalan yang paling cepat menuju atau jalan pintas menuju dekat atau mendekatkan diri kepada Allah pada hari Idul Adha hanya dengan berkorban. Pak Ustadz, apa boleh saya mendekatkan diri kepada Allah pada hari Idul Adha itu dengan sedekah, dengan infak, dengan silaturahim? Boleh. Tapi kalau ada jalan yang pintas mendekatkan diri kepada Allah hanya dengan berkorban, hanya dengan 3.500.000, gitu kan harganya ya, 3.500.000 harganya ya. Ya, kalau kita patok apa namanya itu, apa, kambing, kalau pun patungan lagi, ya. Nah, hanya dengan itu para jamaah. Makanya luar biasa sekali. Nah, di sini Allah, apa hakikat tujuannya itu, kembali ke referensi kita Al-Quran, liyadhkurusmallahi. Pertama, tujuannya orang berkorban itu untuk menyebut nama Allah, mengingat Allah, ma razaqahum min bahimatil an'am, terhadap rezeki yang Allah berikan kepada kalian, terhadap rezeki yang Allah berikan kepada mereka berupa hewan ternak. Artinya apa?
Pertama dari ayat ini, hakikat orang berkurban itu pertama bentuk kesyukuran kita kepada Allah terhadap ma razaqahum, terhadap rezeki yang Allah berikan. Berarti Pak Ustadz, kalau besok Idul Adha nih, ada orang dilapangkan rezekinya, digampangkan rezekinya, terus dia nggak mau berkurban, berarti dia tidak mensyukuri rezeki yang Allah berikan. Nabi menyebutkan, sudah kalau kamu dikasih rezeki yang lapang, rezeki yang banyak, terus nggak mau berkurban, sana, nggak usah dekat-dekat, nggak usah dekat dengan musola, nggak usah dekat dengan masjid, tempat-tempatku, kata Nabi. Persis para jamaah, kayak kita nih punya hubungan dengan Allah itu kayak contoh si Fulan nih, hubungan dengan Allah. Si Fulan itu punya teman dua, satu A, dua B. Berapa temannya si Fulan? Dua. Nah sekarang kalau si A ini ketemu dengan si Fulan itu pagi, siang, sore, malam, bebas kapanpun. Kalau si A nelpon si Fulan ini selalu ngangkat. Berarti temannya si Fulan, si A ini adalah orang istimewa, bebas. Kalau bahasanya 24 jam. Tapi ketika temannya si Fulan, si B, kalau si B mau nelpon si Fulan nggak diangkat-angkat, nggak mau ngangkat ya. Kalau si B kepingin ketemu dengan si Fulan, si B nggak mau. Kira-kira kenapa begini gitu? Kalau si Fulan ini ketemu dengan temannya si A gampang ya. Kalau si B kepingin ketemu dengan si Fulan ini sulit. Itu gambaran hubungan kita dengan Allah para jamaah ya. Kalau kita sholat 5 waktu, bangun kita tengah malam, itu tandanya Allah berkenan menemui kita. Allah izinkan kita bertemu dengan Allah. Allah izinkan kita menghadap Allah. Ada teman kita, saudara-saudara kita yang dia nggak mau sholat, dia nggak mau bangun malam, berarti bukan dia nggak mau, Allahnya nggak mau ketemu sama dia. Persis kayak kasus tadi, bukan si B-nya yang kepingin ketemu dengan si Fulannya nggak mau ketemu sama si B. Tapi ketika si A datang, si Fulan selalu nemuinya. Ada orang muslim sholat, ada yang nggak sholat. Orang muslim yang sholat ini Allah ya memang kepingin izinkan dia. Allah izinkan dia sholat, Allah izinkan dia ketemu dengan Allah. Tapi ketika ada orang muslim nggak sholat, bukan nggak sholatnya, Allah memang nggak mau ketemu sama dia. Karena itu para ulama salafus sholihin, para jamaah, kalau dia bangun tengah malam, dia bukan hanya syukur dengan lisan, tapi tingkat kesyukurannya itu ditingkatkan, yaitu dengan sujud syukur. Nah ketika kita diberikan kelapangan rezeki, maka untuk mewujudkan rasa syukur kita di Idul Adha itu berkurban, bentuk kesyukuran. Jadi syukur itu 3 dia. Ada syukur bil qalbi, dengan hati. Kedua syukrun bil lisan. Ketiga syukrun bil jawarih, dengan anggota badan. Syukur bil qalbi maksudnya akui nikmat itu dari Allah. Anda sehat, ya sehat itu dari Allah, selesai. Anda dikasih rezeki, jangan bilang oh ini hasil jerih payah saya. Syukuri, yakini bahwa rezeki itu dari Allah. Itu syukur dengan hati. Sekarang syukur dengan lisan. Kalau kita sehat, alhamdulillah, semua orang mungkin bisa ya. Semua kita bisa. Dapat rezeki, alhamdulillah. Dengar anak-anaknya ya sukses, alhamdulillah. Tapi ya tingkatkan syukur melalui sujud syukur. Ini yang jarang para jamaah. Para ulama salafus sholihin itu kalau dia pulang ke rumah, sampai di rumah dia lihat istri, keluarga, anaknya sehat, alhamdulillah, langsung sujud syukur. Allahumma aini ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Lalu dia berkata, terima kasih Allah,
Terima kasih Allah. Nah, bentuk syukur ini para jamaah sekarang. Mari para ibu dan bapak tingkatkan syukur kita, tidak hanya sebatas lisan. Sebagai bukti kita sudah ngaji, ya, supaya ada bedanya. Kalau orang yang nggak ikut ngaji, syukurnya hanya alhamdulillah. Kalau kita yang sudah ngaji, bukan hanya alhamdulillah, tapi langsung sujud syukur. Makanya sujud syukur itu bebas. Mau dalam keadaan berwudu, mau enggak, mau ngadap kiblat, mau enggak, bebas. Ya. Kalau ditanya afdolnya gimana? Ya afdolnya tentunya ngadap kiblat. Nah ini, jadi syukur pertama hakikat daripada berkorban ini menampakkan sebagai bentuk wujud syukur kita kepada Allah dalam ayat ini, ma razaqahum min bahimatil an'am, terhadap rezeki yang Allah berikan. Ada respon. Ya. Nah ini yang pertama, ya. Fa ilahukum ilahu wahid, ya. Maka Tuhanmu adalah Tuhan yang esa, falahu aslimu, serahkan diri kepada Allah. Makanya harus kita berserah diri kepada Allah para jamaah. Caranya apa? Yang kalau sudah baik, sholat kita yang fardu 5 waktu bagus, sudah kita jalankan dengan baik, yang wajib, ya. Terus kita tambah qobliyah, ba'diyahnya. Terus ada zikir-zikir amalan kita. Kalau udah semuanya beres, tenang, serahkan diri kepada Allah dah. Nggak usah apa sih namanya gerasak gerusuk begitu, tenang aja. Yang penting ibadahmu kalau sudah seperti itu, udah tenang dan tenang. Jangan gelisah dalam kehidupan ini. Penting ibadahmu 5 waktu bagus, kamu siap selalu qiyamul lail, tahajud, kamu tambah dengan qobliyah ba'diyahnya, dia duhanya, zikir-zikirmu. Kalau udah semuanya rapi, tenang. Tenang saja. Pasti akan Allah Azza wa Jalla berikan kita terbaik dalam hidup ini. Segala kesulitan akan Allah angkat. Ya. Nah cobalah, ini falahu aslimu. Wa basyiril mukhbitin. Ayatnya, gembirakan orang-orang yang selalu taat, rendah hati kepada Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang selalu berbuat baik, ya. Orang berbuat baik itu para jamaah 2 syaratnya, ya. Contoh berbuat baik, sholat qiyamul lail. Contoh berbuat baik, hadir di masjid. Bagaimana supaya kita giroh gitu, ya, paham nggak giroh bahasanya tuh? Bagaimana biar kita semangat hadir di masjid sholat berjamaah? Bagaimana biar saya semangat hadir di majelis ilmu? Bagaimana biar saya semangat bangun qiyamul lail? Apa rahasianya? Apa caranya? Biar punya semangat, biar jangan kendor. Biar semangat kita ini terus meningkat. Caranya 2 para jamaah. Cara agar kita semangat beribadah. Pertama, harus punya niat yang kuat. Ini pertama. Ada 2 syarat kalau ingin semangat dalam ibadah. Ibadah tadi kita contohkan, mau puasa ke qiyamul lail atau hadir sholat berjamaah di masjid. Pertama harus niat yang kuat. Seorang ulama menyebutkan, idza sodaqta, jika kalian memiliki niat yang benar, fa innallaha yusaddikuka, maka Allah akan membantumu mewujudkan niatmu. Misalnya nanti malam nih, Pak Ustadz, nanti malam saya mau niat bangun tengah malam. Ada niat Anda, benar-benar punya niat tulus, Allah pasti akan bantu kita untuk bangun tengah malam. Harus ada niat kalau ingin semangat para jamaah dalam melakukan ibadah. Pak Ustadz, saya mau puasa mulai dari besok. Niat saya, mantapkan niatmu, fa innallaha, karena sungguhnya Allah yusaddikuka, akan membantumu mewujudkan niatmu kalau niatmu itu benar. Asal jangan niat-niatan gitu, ya. Harus niat. Lalu yang kedua, caranya supaya semangat dalam beribadah, harus Anda tahu keutamaan, kemuliaan ibadah yang ingin Anda lakukan. Contohnya, saya ingin Ustadz semangat sholat isya berjamaah. Nabi ngasih
siapa yang sholat isya berjamaah faka'annama nisfal laili, maka seakan-akan dia sholat sunnah separuh malam. Apa mampu kita sholat sunnah dari maghrib sampai jam 12 setengah malam? Kalau nggak mampu, hadir sholat isya berjamaah, sama pahalanya. Lalu Nabi menyebutkan siapa yang sholat subuh berjamaah, ya, paka'annama, maka nilai pahala orang yang sholat subuh berjamaah dengan catatan dari rumah sudah berudu rapi bersih, tidak ketinggalan mulai dari awal takbirnya, ya, dia hadir sholat berjamaah subuh, pahalanya seakan orang sholat sunnah semalam suntuk. Ini fadilahnya. Berarti kalau kita sudah tahu fadilahnya, semangat itu akan muncul. Nah, jadi cukup dua aja kalau berbuat baik. Kalau para jamaah ingin istiqomah, ingin semangat dalam melakukan satu kebaikan, pertama niatmu harus kuat. Lalu yang kedua, pahami keutamaan, kemuliaan ibadah yang ingin engkau lakukan. Jadi ini dia, bahwasanya hakikat dari berkorban itu yang pertama adalah untuk bentuk kesyukurannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu yang kedua, bahwasanya jalan yang paling efektif untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu di sini disebutkan orang-orang yang berbuat baik itu alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, ya, mereka yang apabila nama Allah disebut bergetar hatinya. Maknanya bergetar hatinya di sini dia penuhi panggilan Allah. Panggilan Allah nomor satu, ayo Allah sholat misalnya, so, panggilan Allah ayo sholat, udah yang lain tinggalin dah. Ya, kalau kita selalu memprioritaskan panggilan Allah nomor satu, ya, maka akan Allah berikan kita suatu kemuliaan. Wasabirina ala asabahum, juga orang yang masuk berbuat baik itu, ya, dengan tadi kuncinya semangat berbuat baik, niat dan pahami keutamaannya. Mana dia orang yang berbuat baik itu kalau nama Allah disebut bergetar hatinya. Wasabirin ala asma asabahum. Lalu yang kedua, dia sabar terhadap hal yang menimpanya. Nah, para jamaah yang dimuliakan Allah, bahwasanya di dalam rukun iman itu ada yang disebut dengan qada dan qadar. Ya. Percaya kepada qada dan qadar. Qada itu keputusan Allah yang belum terjadi. Ini yang bisa kita rubah. Ya, atau keputusan Allah yang masih di langit. Ini yang qada namanya. Keputusan Allah yang belum terjadi. Ini yang bisa kita rubah, ya, dengan doa, sedekah, silaturahim. Lalu rukun iman percaya kepada qada dan qadar. Qadar itu keputusan Allah yang sudah terjadi, dan ini yang gak bisa kita rubah. Mana contohnya? Misalnya berjamaah, ya taruh ini air pinggir terus jatuh. Nah, jatuhnya ini udah namanya qadar, takdir. Ini yang gak bisa dirubah. Gak boleh ngomel-ngomel terus kamu sih naruh air di pinggir, akhirnya jatuh dah. Nabi nuntun kita, apabila takdir Allah sudah mengenaimu, fakul, Nabi mengucapkan qaddarallah, ucapkan, oh ini semua takdir Allah. Qaddarallah. Nggak boleh, kamu kalau nggak lewat sana nggak jatuh. Jadi nggak boleh ngomong-ngomong begitu. Karena Nabi Pak Indah lau, karena mengucap lau ande itu peluang bagi setan untuk masuk ke dalam hatimu. Nah, jadi qada keputusan Allah yang belum terjadi. Lalu yang kedua adalah qadar, keputusan Allah yang sudah terjadi. Dan qadar ini yang gak bisa kita rubah.
Ya. Wal muqimis shalah, ya, dan juga mendirikan salat. Wa mimma razaqnahum yunfikun, dan sebagian rezeki yang Allah berikan dia infakkan. Nah, ini kembali dia yang ke-36. Wal budna ja'alna, budna unta, ya. Ini hewan korban. Kalau dibaca fathah banyak al badan, artinya badan. Ya. Sekarang al budnu artinya hewan korban itu. Ja'alnaha lakum min syairillah. Jadi yang selanjutnya, ya, yang ketiga tadi, hakikat korban itu bentuk kesyukuran kepada Allah, jalan pintas menuju redha Allah. Lalu yang ketiga dalam surat yang ke-30, dalam ayat yang 36-nya, ja'alna min syairillah. Korban itu hakikatnya apa? Itu adalah syiar Allah, syiar agama. Fiha khair, di dalamnya ada kebaikan. Maka akan nampak, ya, kalau kita lewat besok misalnya, selesai sholat Idul Adha, kita datang ke masjid, datang ke musola, nggak ada orang korban di situ. Ini ke masjid sepi, ya. Kenapa? Nggak ada yang korban. Emang lebarannya kemarin apa besok dia? Gitu. Maka dengan korban itu syiar rame. Nah, makanya yang korban itu, ya, para jamaah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, ya, bahwasanya orang-orang yang berkorban itu, subhanallah, yang disebutkan di dalam hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa Nabi menyebutkan, ma amala adamiyun min amali yaumin nahri, amalan yang paling ahabbu ilallah, yang paling dicintai oleh Allah, amalan yang paling disenangi oleh Allah, yauman nahri, pada hari Idul Adha itu adalah menumpahkan darah. Artinya berkorban. Bukan Allah nggak cinta kalau kita di Idul Adha itu bersedekah. Bukannya Allah nggak senang kalau kita silaturahim, senang. Tapi yang paling Allah senangi amalan di Idul Adha itu hanya dengan menumpahkan darah, yang disebut ikhraqid dami. Ya, menumpahkan darah. Kenapa? Innaha latati yaumal qiyamah. Karena itu nanti di hari kiamat, hewan yang kita kurban itu akan datang ke kita. Makanya para jamaah kalau kurban itu harus kurbannya yang sehat. Nggak boleh, Pak Ustadz, boleh nggak saya kurban di Masjid Al-Muslimin? Kenapa? Al-Muslimin cuman sapi yang saya mau korban matanya nggak ada sebelah, jangan. Buta misalnya, harus seger, karena dia akan tunggangan kita. Nanti dia datang di hari kiamat biquru'iha, dengan tanduknya, wa asy'ariha, dengan bulu-bulunya lengkap, dia datang ngadep kita di hari kiamat. Yuk tunggang saya. Di sini para jamaah kita di Pejuang. Ayo para jamaah kita berangkat ke Pulau Gadung. Ada yang menggunakan mobil 1000 tahun 1920. Ada yang menggunakan mobil tahun 2000, tahun 2004, 2005. Kira-kira yang paling cepat nyampe mobil tahun berapa? Nah, iya, nanti di hari kiamat kalau seger hewan korban Anda yang Anda tunggang, cepat ke surganya. Nah, iya. Berarti jangan lagi korban yang 3.500.000, yang 24 juta gitu. Saya korban seekor sapi aja, udah seger banget begitu. Ya. Cuma yang jarang para jamaah, mohon diingatkan, jangan suka nitip. Ustadz, saya kan korban di Masjid Al-Muslimin. Tolong panitia, saya korban seekor sapi, tapi nanti tolong sampein ke rumah ya, paha dua-duanya. Nah, jangan suka nitip. Karena orang yang berkorban itu adalah orang yang mampu. Dan kalau dikasih oleh panitia, kaya, miskin, wajib terima, nggak boleh ditolak. Jangan, saya kan orang kaya, nggak mau saya terima, nggak boleh. Karena hakikat daging korban itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan itu adalah jamuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
Makanya di sini fiha khair, hakikat berkorban itu ada kebaikan di dalamnya untuk berbagi. Kalau memang Anda nggak mau, ketika dikasih oleh panitia Anda kaya, terima. Tapi apa? Nanti setelah panitia pulang pergi, oh udah panitia nggak ada, biar nggak tersinggung, baru kasih tetangga kita. Itu adabnya. Makanya yang kaya kalau dianterin oleh panitia terima. Ya, nanti di sini dia. Itu namanya al-qani'a wal mu'tar. Ya. Nah, yang mesen-mesen itu jangan. Ya. Kalau kita sudah apa? Min syairillah, menampakkan orang berkorban itu berarti dia menampakkan syiar Allah dan di dalamnya ada kebaikan. Fakulu minha. Nah, ini dalilnya dia. Makan sebagiannya yang kamu korban, berhak memang kita. Kita seekor kambing kita mau korban, seekor sapi kita korban, ya berhak kita. Cuman cara yang pesan-pesanan itu janganlah, hindari para jamaah ya. Wa atimul qani wal mu'tar. Nah, lalu bagikan orang yang suka minta dengan orang yang nggak suka minta, mau miskin mau kaya kasih. Karena itu adalah jamuan dari Allah Azza wa Jalla. Kadzalika sakharnaha lakum la'allakum tashkurun. Demikian Allah menundukkan hewan kurban itu ya sebagai bentuk kesyukuranmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, baik, kita berdiskusi para jamaah sebelum dilanjut, kami persilakan sekitar tentang kurban tadi sudah kita sampaikan. Pertama, hakikatnya atau esensi dari berkorban ini kita ngambil referensi atau rujukan surat Al-Hajj, surat yang ke-22 ayat 34, bentuk kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, jalan yang paling efektif mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu juga bahwasannya hikmahnya itu adalah bentuk syiar Allah, lalu juga di dalamnya ada kebaikan-kebaikan.